Pemirsa, kasus kecelakaan akibat ledakan mercon sebenarnya sudah sangat sering terjadi di Indonesia, apalagi di bulan-bulan Ramadan seperti ini, di mana ada mungkin kelompok orang yang melihat potensi ekonomi dengan memperjualbelikan mercon. Sederet kasus yang pernah terjadi di antaranya kita akan coba lihat pemirsa. Kita tampilkan data yang pertama. Misalnya adalah kasus yang pertama ini kasus di Jombang pada 2021 di mana ledakan bahan terjadi di rumah warga desa Karangpakis. Ledakan terjadi saat ada aktivitas meracik bubuk untuk petasan. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka bakar serius. Kita bergeser ke kasus lainnya terjadi di Ponorogo. Di 2021 juga, mercon meledak saat diracik di dalam rumah. Saking kuatnya daya ledakan, jasad dari dua korban meninggal dunia terpental hingga beberapa meter dan beberapa bagian tubuh mereka tersangkut di atap rumah tetangga. Ditambah lagi, rumah bertingkat korban juga rusak. Suara ledakan pada saat itu bahkan terdengar sampai di radius 5 km. Kita akan bergeser ke kasus berikutnya. Yang juga memperlihatkan dampak buruk dari mercon adalah kejadian di Kebumen, Jawa Tengah di tahun 2021. 4 orang meninggal dunia di sini. Saat meracik mercon ada 7 orang sebenarnya yang terlibat di lokasi yang kemudian meledak. Gara-gara separuh dari mereka ini sambil kerja, sambil merokok. Dari hasil olah TKP diperkirakan bubuk petasan yang meledak sekitar 2-3 kg dan ada 400 selongsong petasan yang belum terisi. Bahan yang mereka gunakan diperoleh secara membeli daring. Kemudian kita bergeser kasus berikutnya, di tahun 2023 ledakan mercon mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 25 rumah warga hancur di Dusun Sadeng, Ponggok, Blitar. Ledakan petasan juga melukai 23 orang, termasuk 1 bayi yang mengalami gegar otak dan beberapa hewan ternak juga mati. Polisi menemukan 3 buah panci yang diduga berisi bahan peledak berkekuatan tinggi atau high explosive. Selain itu juga ditemukan beberapa bahan campuran untuk membuat petasan dengan kategori low explosive. Dengan dampak yang begitu besar, dampak yang begitu mematikan pemirsa. Makanya pemerintah sejak awal juga sudah memastikan akan memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang menjual bahan petasan atau mercon tanpa izin, apalagi diracik. Kita akan melihat undang-undangnya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mempunyai, menyimpan, hingga mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Di KUHP kita, kalau melihat dari pasal 308 disebutkan, siapapun yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya keamanan umum bagi orang atau barang, kemudian pidana penjara maksimal 12 tahun. Kalau perbuatan tersebut menimbulkan luka berat bagi orang lain. Dan pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Nah, kalau dari aturannya juga sudah jelas. Makanya pemirsa, jangan coba-coba lagi cari-cari celah atau alasan supaya tetap bisa mengakses produksi mercon dan petasan. Nanti biasanya begini, dalihnya. Ini kan bukan petasan, ini kan mercon, gitu ya. Atau misalnya seperti itulah, ini kan kembang api. Padahal itu sebenarnya mercon ya. Kalau sudah ada yang bilang seperti ini, kita bisa melihat pemirsa perbedaan antara mercon atau petasan dengan kembang api. Simpelnya seperti ini, petasan adalah peledak yang punya daya ledak rendah. Bahan umumnya biasanya belerang dan beberapa bahan campuran lainnya. Sedangkan kembang api adalah bahan peledak daya rendah pyroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan juga hiburan. Kalau petasan ini jelas-jelas nggak ada unsur estetikanya, tapi hanya bikin kaget aja. Kembang api, misalnya ada yang jenis novelties, ini terbilang justru aman untuk dimainkan karena mengeluarkan cahaya warna-warni saja. Namun tetap aja pemirsa, harus ada aturan, harus ada pengawasan keamanan soal kembang api juga. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, mana yang kembang api, mana yang petasan. Tapi sekarang pertanyaannya begini pemirsa, kalau memang sudah jelas aturan, kemudian perbedaan dan sanksinya, kenapa sih masih banyak ya yang memproduksi mercon? Kok bisa mereka ini mendapatkan bahan dan zat untuk meracik sendiri? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Murlan. Pak RD, selamat siang. Selamat siang, Mas Andi. Oke, tadi ada kasus yang dicontohkan oleh Metro, anak kecil main petasan dilempar ke gedung kebakaran. Ini satu dari kasus kecelakaan lainnya begitu. Pak, sebenarnya para peracik ini atau produksi rumahan mercon ini, mereka kenapa masih bisa mengakses zat dan juga bahan-bahannya, Pak? Memang seterbuka itu kah?
Baik, terima kasih Mas Andi. Sebelumnya saya menyampaikan ya keterkaitan tentang mercon atau kembang api atau hal-hal yang bersifat bahan peledak. Nah, kami ya di dalam peraturan Kapolri itu nomor 17 tahun 2017, ini aturan yang harus sama-sama kita pahami dan kita ketahui ya, yaitu tentang masalah perizinan, kemudian masalah pengamanan, kemudian pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Nah, terkait masalah komersial ini, mercon ya itu merupakan bahan peledak komersil yang bersifat eksplosif. Nah, bahan atau campuran yang dapat menimbulkan ledakan atau letusan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa mercon itu adalah bahan peledak komersil yang bersifat eksplosif. Nah, di dalam peraturan Kapolri tersebut itu sudah ada aturan-aturan tersendiri yang sangat ketat, mulai dari importir, kemudian sampai end usernya, ya sampai end user pengguna akhirnya. Nah, di situ sudah ada aturan-aturan, ya perizinannya, kemudian dengan persyaratan yang sudah harus dilakukan atau disepakati oleh para end user terutama itu kan antara lain adalah adanya gudang, kemudian adanya kepemilikan itu harus jelas, kemudian adanya pembelian atau penggunaan serta pengalian. Nah, hal ini sudah ada aturan dan importir bahan peledak tersebut itu sudah terdata. Kalau kita melihat masih saja adanya mesiu-mesiu atau bubuk-bubuk dari mercon tersebut yang beredar di Indonesia, itu kita pastikan ilegal. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi bahwa bisa saja mereka mendapatkan secara online. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, oleh karena itu, kita sekarang dengan stakeholder yang lain, ya, dengan kementerian dan stakeholder yang terkait, ini kita melakukan penguatan-penguatan terkait tentang masuknya bahan peledak tersebut, ya, untuk diawasi peredarannya. Demikian, Sandi. Pak Erdi, penegasan saja. Jadi sebenarnya mercon itu boleh atau tidak di masyarakat? Nah, terkait boleh tidaknya, ya pemerintah sudah melarang. Oke. Mengapa demikian? Karena kita melihat dampak yang sering kita lihat selama ini. Pertama pada saat hari raya, kalau kita melihat ya pasal dalam KUHP kan memang dikatakan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan dan sebagainya, berarti itu kan ditujukan kepada produsen, ya, penjual. Nah, namun dengan demikian kami tetap terus melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak membeli petasan yang membahayakan masyarakat, bahkan sampai ke korban jiwa. Demikian. Baik, baik. Kombes Pol Erdi Adri Mulyan, terima kasih atas informasi Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.